Kami di sini akan menjelaskan tentang program 5 dan program 6. Tentang game playing dan algoritma genetika. Silakan tonton. Saya akan menjelaskan percobaan 5 tic-tac-toe. Pada tic-tac-toe.m dideklarasikan handle.start sama dengan 0. Kemudian pada fungsi push button 10 dideklarasikan handle.start menjadi sama dengan 1. Kemudian pada teks 2 yang sebelumnya off menjadi on. Kemudian untuk push button 1 sampai 9 dikosongkan. Selanjutnya untuk fungsi push button 1, 2, 3, 4 sampai 9 jika handle startnya sama dengan 1, maka push button satunya pada push button 1 ditampilkan simbol X. Gitu. Kemudian fungsi AI move, jika terminalnya sama dengan 9, maka akan muncul message box-nya yaitu seri. Kemudian teks 2-nya kembali off dan handle.start-nya sama dengan 0. Jika terminalnya sama dengan 2 atau player menang, maka akan muncul message box yaitu Anda menang. Kemudian jika terminalnya sama dengan 1, maka akan muncul message box komputer menang. Pada board.m dibuat sebuah variabel yaitu terminal yang diberi nilai 0, kemudian terdapat perulangan X sama dengan 1 yang akan diulang sebanyak 3 kali. Jika objek.statusnya baris pertama dan kolom pertama bernilai 1 dan baris pertama kolom kedua bernilai 1 dan baris pertama kolom ketiga bernilai 1, maka komputer menang. Begitu juga untuk jika baris pertama kolom pertama bernilai 1 dan baris kedua kolom pertama bernilai 1 dan baris ketiga kolom pertama bernilai 1, maka komputer menang. Jika baris pertama kolom pertama bernilai 2 dan baris pertama kolom kedua bernilai 2 dan baris pertama kolom ketiga bernilai 2, maka pemain menang. Kemudian untuk perulangan pertama diperiksa baris pertama kolom pertama, kemudian untuk perulangan kedua memeriksa baris kedua kolom kedua, kemudian untuk perulangan ketiga memeriksa baris ketiga kolom ketiga. Selanjutnya kondisi ini untuk memeriksa baris pertama kolom pertama, kemudian baris kedua kolom kedua, dan baris ketiga kolom ketiga. Kemudian memeriksa baris pertama kolom ketiga, baris kedua kolom kedua, dan baris ketiga kolom pertama. Nah, yang ini itu fungsi namanya fungsi position. Jadi ini gunanya untuk menentukan posisinya. Jadi kayak ini misalnya objek.y sama dengan 1 dan objek.x sama dengan 1. Jadi itu maksudnya kalau objek.y ini sama dengan 1 berarti dia ada di sini. Objek y itu dia secara vertikal, sedangkan atau kolom. Kalau yx itu dia secara horizontal atau dia baris. Jadi kalau objek y sama dengan 1 dan x sama dengan 1 berarti dia berada di kolom 1 dan baris 1. Kalau misalnya dia jadi posisinya posisi pertama. Kalau dia objek.y sama dengan 1 dan objek.y sama dengan 2, berarti dia ada di kolom pertama dan baris kedua.
berarti dia ada di sini. Dan begitu seterusnya. Untuk minimax.m terdapat beberapa kondisi seperti yang pertama, jika terminal sama dengan 1, maka nilai sama dengan move, nilai skornya sama dengan 10 dikurang div, terus nilainya dikembalikan. Jika terminalnya sama dengan 2, maka nilainya sama dengan move, nilai skornya sama dengan div dikurang 10, kemudian nilainya dikembalikan. Dan jika terminal sama dengan 9, nilainya sama dengan move, nilai skornya sama dengan 0. Ini perulangan X dan Y, di mana Y-nya sama dengan 1 dan X-nya sama dengan 1, dan perulangannya diulang selama 3 kali. Terus jika nodes ini untuk memeriksa node status Y dan X, jika sama dengan 0, maka move sama dengan move Y sama dengan Y, move X sama dengan X, node status Y sama X-nya itu sama dengan player, move board sama dengan node. Ini kondisi jika playernya sama dengan 1, maka variabel mm sama dengan variabel minimax dengan parameter node, depth, deep, dan playernya sama dengan 2. Move score-nya sama dengan mm.score. Dan jika playernya selain 1, maka nilai variabel mm sama dengan minimax dengan parameter node, depth, deep, dan player sama dengan 1. Move score-nya sama dengan mm.score. Nah, ini adalah kondisi jika player sama dengan 1, maka nilai base score-nya sama dengan minus 10.000. Ini perulangan untuk mencari nilai maksimalnya. Nah, kalau misalnya playernya tidak sama dengan 1, maka nilai base score-nya sama dengan 10.000, dan ini perulangan untuk mencari nilai minimal. Ini alpha beta minimax.m ini sebenarnya sama kayak yang minimax.m, hanya saja yang ini parameternya ada tambahan alpha betanya, yang alpha beta minimax. Kalau yang minimax tadi tidak ada kan. Nilai dari alfanya ini adalah min 10.000, sedangkan nilai dari betanya ini adalah 10.000. Ini kondisi untuk jika playernya sama dengan 1, maka nilai move sama dengan move score-nya sama dengan min 10.000, dan ini perulangan di mana nilai Y-nya sama dengan 1, dan ini nilai perulangan untuk nilai X sama dengan 1, dan perulangannya diulang selama 3 kali. Habis itu ini kondisi di mana jika node status Y sama X-nya sama dengan 0, maka child-nya ini sama dengan move, child Y-nya sama dengan Y, child X-nya sama dengan X, child board-nya sama dengan node, child board status Y sama X-nya sama dengan player. And move sama dengan alpha beta minimax dengan parameternya yaitu child board, deep, alpha, beta, player, dan playernya sama dengan 2. Kondisi ini jika move score-nya lebih kecil daripada n move score-nya, maka move sama dengan n move Y sama dengan Y, move X sama dengan X, move score-nya sama dengan n move score, move board-nya sama dengan child board. Terus ini kondisi jika alpha kurang dari move score, maka nilai alfanya itu sama dengan nilai move score. Ini kondisi jika beta kurang dari atau sama dengan alpha, maka prosesnya dihentikan. Nah, ini kondisi jika playernya tidak sama dengan 1. Baru apa ya? Sama dengan perulangan di atas. Perulangan ini sama dengan yang di atas, hanya saja bedanya di sini. N move-nya sama dengan alpha beta minimax dengan parameter child board, deep, alpha, beta, dan playernya sama dengan 1. Dan perbedaannya juga yaitu ya pada kondisi yang ini, jika betanya lebih dari move score, maka nilai beta sama dengan nilai move score. Dan kondisi lainnya, jika beta kurang dari atau sama dengan nilai alpha, maka prosesnya diberhentikan atau break. Oke, saya akan menjelaskan tentang percobaan 6. Di sini TSPGA, pertama kita membuat grafnya. Yang pertama source-nya, kemudian destinasinya. Ini 1 ke 2, 1 ke 3, dan seterusnya. Kemudian N ini nama setiap grafnya. Kemudian konfigurasi
config graph G jumlah prop 30, iterasi sampai 1000, mutasi prop 1, jumlah tornya 10, kemudian jumlah keturunan 5. Oke, pada GA.m pertama inisialisasi populasi random, populasi sama dengan zeros jumlah pop column. Kemudian for i sama dengan 1 diulang sebanyak jumlah pop 30 kali. Populasi i sama dengan rand per column. Kemudian variabel pendeklarasian variabel kembali, kemudian tampilkan plot untuk menampilkan TSP penggunaan algoritma genetika. Kemudian proses evaluasi, for iter sama dengan 1 diulang iterasi, for p sama dengan 1 diulang sebanyak jumlah pop, dan jarak sama dengan met adj jumlah populasi, kemudian populasi p, 1. Kemudian for i sama dengan 2 diulang sebanyak kolom, dan jarak sama dengan jarak tambah met adj populasi p1 kurang i kurang 1, populasi pi, dan fitness p sama dengan jarak. Kemudian untuk menyimpan nilai fitness terbaik, best index sama dengan mean fitness. Kemudian best fitness iter sama dengan best. Kemudian jika global mean sama dengan best, maka global mean sama dengan jika global mean sama dengan lebih besar dari best, maka global mean sama dengan best. Kemudian OPT root populasi index. Kemudian tampilan plot dengan jarak terendah. Root OPT root i kolom 1 kolom 1. Kemudian menghilangkan edge yang tidak digunakan. Ini untuk mencari edge yang tidak digunakan. For i sama dengan 1 sama dengan diulang kolom, kemudian sama dengan 1 ulang kolom. Jika i tidak sama dengan j, maka edge colornya diubah. Kemudian menampilkan rute minimumnya. Jika for i 1 sama dengan diulang sama banyak kolom kali, kemudian edge-nya diubah warna. Kemudian menentukan titel jumlah minimum, kemudian untuk menampilkan jumlah minimum jaraknya. Kemudian generasi ini menampilkan jumlah generasi berapa kali telah dilakukan. Kemudian fungsi crossover, sprint crossover generasi sprint. For i sama dengan 1 diulang config jumlah keturunan, gagal sama dengan seleksi generasi fitness config max. If gagal tidak sama dengan indeks, populasi gagal sama dengan offspring i. Kemudian para fungsi mutasi, if range 1 lebih kecil daripada mutasi prop, offspring sama dengan mutasi. Kemudian if iter lebih besar jika iter lebih besar daripada 600 dan base fitness sama dengan base, maka berhenti, break. Kemudian ini untuk menghentikan jalannya. Kemudian akan ditampilkan hasilnya, matriks adjacency, kemudian dengan jejak solusi terbaik setelah melakukan 10 kali generasi. Dan untuk mendapatkan 10 generasi yang 10.000 kali generasi akan menampilkan jarak minimum itu 369. Untuk membacanya sendiri, jika semakin biru warnanya maka semakin dekat warnanya. Untuk menampilkan grafnya, kemudian jarak terpendek, optimalnya. Oke, saya akan jelaskan tentang script seleksi. Di mana script seleksi ini terdapat fungsi output sama dengan nilai seleksi dengan parameter fitness, config, dan jenis. Dalam fungsi ini terdapat variabel turnamen. Variabel turnamen ini diambil dari nilai dari angka random. Kemudian terdapat kondisi.
kondisi jenis sama dengan min, variabel output akan diisi dengan nilai min dari fitness turnamen. Kondisi lainnya yaitu variabel x output akan diisi dengan nilai max fitness turnamen. Lalu kemudian saya akan menjelaskan tentang skrip mutasi, di mana skrip mutasi terdapat fungsi output mutasi dengan parameter generasi dan config. Kemudian dalam fungsi terdapat variabel induk dengan nilai seleksi dengan parameter generasi dot fitness, config dan min. Kemudian lagi terdapat variabel yx dengan nilainya diambil dari ukuran generasi populasi. Kemudian terdapat variabel a itu a sama dengan randi kurung perawal ax, dan b sama juga dengan variabel b sama dengan nilai dari dengan variabel a. Kemudian terdapat variabel mutasi dengan nilai generasi dot populasi. Kemudian variabel temp m dengan nilainya mutasi dalam kurung b. Kemudian mutasi dalam kurung b nilainya mutasi a. Kemudian mutasi a dengan nilai variabel temp m. Kemudian variabel output diisi dengan nilai dan mutasi. Oke, saya akan menjelaskan tentang script crossover, di mana script crossover ini terdapat fungsi output sama dengan crossover, di mana parameter generasi dan config. Kemudian terdapat variabel yx dengan nilai size dalam kurung generasi dot populasi. Kemudian terdapat perulangan, di mana perulangan ini akan berulang terus jika i sama dengan config dot jumlah keturunan. Kemudian dalam perulangan ini terdapat lagi perulangan for, di mana j akan berulang terus jika j sama dengan 2. Dalam perulangan ini terdapat variabel induk j dengan nilai seleksi generasi dot fitness dot config dot min, dan nilai j ini akan berulang sesuai dengan perulangannya. Kemudian pada variabel kemudian terdapat variabel awal, di mana nilainya tersebut diambil dari randi dalam kurung a dalam kurung i x. Kemudian variabel akhir diambil dari nilai randi awal dot x sama dengan spasi x. Kemudian terdapat variabel offspring dan dengan nilai generasi nilainya diambil dari generasi dot populasi dengan induk 1, kemudian fungsi awal dan akhirnya. Kemudian terdapat variabel j dengan nilainya akhir kurang awal tambah 1, kemudian variabel k sama dengan 1. Kemudian terdapat perulangan while jika perulangan j kurang dari x, maka perulangan akan berulang terus. Dalam perulangan ini terdapat variabel f sama dengan false. Kemudian terdapat perulangan lagi. Perulangan itu perulangan i sama dengan j, jika perulangan ini akan berulang terus jika i sama dengan j. Dalam perulangan ini juga terdapat jika if generasi populasi induk sama dengan 2 sama dengan offspring 1, maka f-nya menjadi true. Kemudian terdapat kondisi lagi, yaitu yang ini. Kondisi ini jika tidak sama dengan f, maka perintah ini akan dijalankan. Kemudian setelah kondisi ini dijalankan, kemudian akan nilai variabel k akan diisi dengan k tambah 1. Kemudian dan terakhir terdapat perintah output, dan dengan terakhir terdapat variabel output i yang ini diisi dengan nilai dari variabel offspring. Itulah video dari kami, semoga bermanfaat. Maaf atas segala kekurangan yang dimiliki karena keterbatasan ilmu dan keterbatasan waktu yang diberikan. Jangan lupa share, like, and
subscribe video ini. Dah.